Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelera, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat dari Rumah Sakit Lira Medica. Dan kali ini saya akan membahas mengenai seputar penyakit asma dan sekaligus memperingati Hari Asma Sedunia yang jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Dan kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Dr. Siska Davita Wijaya. Apa kabar dokter? Sehat dok? Alhamdulillah baik, sehat. Dok, kita nanti akan membahas mengenai seputar penyakit asma sekaligus memperingati juga Hari Asma Sedunia dok. Ya. Tapi sebelum kita ke pembahasan bersama Dr. Siska, saya akan mengingatkan kembali sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya karena selain bisa appointment secara online, juga banyak banget keuntungan diantaranya kita sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan. Dengan menunjukkan aplikasi Rumah Sakit Lira Medica akan mendapatkan potongan harga ataupun diskon member dari aplikasi Rumah Sakit Lira Medica. Baik, dokter, tanpa menunggu lama lagi kita akan membahas mengenai seputar penyakit asma, dok. Nah, sebenarnya kalaupun kita bertanya, dok, sebenarnya untuk penyebab dari penyakit asma sendiri itu apa sih, dok? Oke. Jadi sebelum ke penyebab, kayaknya kita harus tahu dulu ya asma itu apa. Jadi asma adalah suatu penyakit paru, yaitu ditandai dengan inflamasi ya, inflamasi atau peradangan pada saluran nafas yang bersifat kronis. Kemudian juga disertai dengan penumpukan lendir atau sekret atau mukus ya di saluran nafas tersebut yang mengakibatkan penyempitan atau obstruksi dari si saluran nafas. Makanya kita merasa sesak gitu, seperti itu. Jadi penyebabnya yaitu bisa di-trigger atau dipacu oleh hal-hal yang membuat kita alergi, karena asma itu sendiri termasuk dari penyakit alergi atau penyakit autoimun, seperti itu. Nah dok, ketika kita sudah tahu nih ada bahwa kita mengidap penyakit asma nih dok, ada nggak sih yang perlu dihindari ketika ada beberapa mungkin ada langkah-langkah yang perlu dihindari ketika kita sudah tahu nih penyakit asma tersebut? Oke. Kalau langkah-langkah untuk menghindarinya jelas, karena biasanya yang mempunyai penyakit asma itu sudah paham dengan dirinya sendiri. Kalau dia itu punya alergi terhadap sesuatu, karena memang asma ini tadi kan yang saya bilang ini suatu alergi, penyakit paru yang diakibatkan oleh alergi. Jadi orang tersebut misalnya punya riwayat alergi terhadap debu, seperti itu. Maka kalau misalnya keluar rumah atau keluar ruangan, kita hindari tuh dengan cara memakai masker, terutama di era pandemi seperti sekarang ya. Sudah diwajibkan menggunakan masker. Kemudian kalau misalnya orang tersebut alergi terhadap dingin atau cuaca yang dingin seperti itu, kalau keluar terutama misalnya malam hari atau mulai di sore hari, mulai ke malam gitu kan, mulai udaranya berganti dingin. Jadi harus pakai jaket gitu. Iya, seperti itu. Terus juga di rumah juga sama. Kalau misalnya punya alergi terhadap sesuatu seperti dingin tersebut, maka pakai AC atau misalnya pakai kipas, jangan terlalu dingin. Jadi jangan kenakan langsung ke badan. Jadi suhu AC-nya pun jangan terlalu dingin, karena semakin dingin akan memacu si proses inflamasi tersebut, proses alergi tersebut gitu. Jadi itu ada beberapa tips dari dokter sendiri kalau misalkan memang terhindar dari penyakit asma gitu. Kalau misalkan alergi dari debu itu harus pakai masker gitu ya dok ya. Terus kalau misalkan alergi dari angin itu sebaiknya memakai jaket yang tebal gitu ya dok. Nah ketika ada pasien nih dok, pasien yang datang ke Lira misalkan kayak gitu, tindakan dokter itu kepada pasien yang asma itu meliputi apa saja dok? Contohnya misalkan ada pasien datang ke sini itu harus ke poli mana kayak gitu dok? Biasanya kalau pasien yang mempunyai asma datang ke rumah sakit, tergantung gejalanya ya. Kalau memang dia sesak berat, pasti dia langsung datangnya ke UGD karena butuh penanganan secara segera gitu ya.
Kalau dari medis, dari dokter sendiri, ketika kita didatangi oleh pasien ya, yang biasanya mengeluhkan sesak, terus juga ada batuk, disertai rasa tidak nyaman atau agak nyeri di dada, terus juga bicaranya agak terbata-bata ya, sampai pemeriksaan fisik kita lakukan, ternyata terdengar bunyi mengi itu sendiri ya, mengi atau bengek ya, ngik, jadi ekspirasi memanjang. Kemudian biasanya kita lakukan penanganan dengan nebulasi atau diuap ya, karena penyakit asma ketika serangan akan lebih cepat dia sembuhnya atau tertanganinya itu dengan uap, bukan dengan obat yang oral. Obat oral biasanya bisa dilakukan, tapi untuk maintenance aja. Ketika serangan kita langsung melakukannya dengan uap, jadi penyakitnya dari paru-paru, kita lakukan penanganannya juga yang langsung dia obatnya berbentuk cairan yang diuapkan, digaskan gitu, langsung dihirup, langsung ke target organ gitu. Jadi makanya cepat untuk si bronkus atau si saluran nafasnya terbuka kembali seperti itu. Kalau misalnya pasiennya dengan diuap masih belum enakan, terasa masih sesak ya, masih belum membaik, kita observasi biasanya. Bahkan kalau perlu kita lakukan infus, jadi memasukkan obat-obat asma ya, terutama berupa bronkodilator, terus juga berupa anti peradangan melalui infusan gitu, dan kita pantau terus karena dari bronkodilator itu sendiri ya, efek dari bronkodilator itu sendiri bisa bikin tensi turun juga gitu, karena jadi si pasien ini harus rawat inapkan dulu kalau misalnya memang gejalanya sangat berat seperti itu. Baik dokter Siska, lengkap sekali mengenai penuturan langkah-langkah apa saja yang ketika memang pasien sudah datang ke rumah sakit Lira itu harus dilakukan seperti apa. Yang penting konsultasi dokter ya dok ya, yang penting itu gitu ya dok ya. Nah dok, sebenarnya kalau misalkan untuk pengidap sakit asma sendiri, boleh nggak dok olahraga dok? Karena kan kalau misalnya olahraga kan biasanya suka mengatur nafas dok. Itu bisa nggak sebenarnya dok? Kalau untuk olahraga boleh aja ya, karena asma itu kan juga suatu penyakit yang istilahnya kita harus mengetahui derajatnya dulu. Memang ada derajat yang ringan, sedang, dan berat. Dan si penyakit asma ini juga dicetuskan oleh suatu alergen atau suatu rangsangan dari luar yang memang orang tersebut atau si pasien tersebut alergi terhadapnya. Kalau misalnya untuk aktivitas fisik pada penyakit asma diperbolehkan, asalkan intensitasnya harus yang ringan. Karena intensitas yang berat, intensitas fisik yang berat bisa memacu nafas kita jadi berlebihan ya. Pertama, nafas berlebihan ya karena capeknya itu sendiri. Terus juga denyut jantung juga berlebihan. Nah, ketika terjadi hal tersebut, biasanya pada orang yang menderita asma bisa kambuh seperti itu. Nah dok, kita sering melihat bahwa ketika yang mengidap penyakit asma sendiri sering menggunakan inhaler, nah dok, inhaler dari mulutnya sendiri dok. Nah sebenarnya untuk penggunaan inhaler itu bisa sembuh nggak dok? Untuk penyakit asma ya, untuk penderita asma memang dianjurkan memakai inhaler ya, karena inhaler itu salah satu obat yang langsung short acting ya, langsung bekerja cepat. Ketika penderita asma langsung memakai inhaler, saat itu dihirup, biasanya beberapa menit kemudian ya, nggak sampai 1 jam, serangan asmanya reda seperti itu. Tapi itu hanya untuk ketika meringankan saja, meringankan dan ketika dia serangan gitu, karena asma ini salah satu penyakit alergi.
Jadi suatu saat nanti kalau misalnya masih terkena si faktor alerginya tersebut bisa kambuh lagi gitu. Bisa sembuh saat kita hirup inhalernya dan bukan cuman inhaler aja ya, karena target dari terapi pada pasien-pasien asma ini sendiri kita mencakup dua hal. Yang pertama untuk jangka pendek, yaitu saat serangan asma ya, saat tiba-tiba serangan, karena kan asma itu kalau misalnya kita kena dingin masuk dari luar masuk ke ruangan, kena dingin tiba-tiba bisa serangan langsung, ya gitu kalau misalnya pada orang yang alergi terhadap dingin gitu ya, atau misalnya kena debu langsung serangan. Nah itu bisa pakai inhaler yang short acting tersebut gitu langsung, jadi saat itu sesak langsung dihirup gitu ya. Terus juga selain dari meringankan serangan asma yang saat itu terjadi, kita juga kalau misalnya untuk pasien-pasien yang derajatnya cukup parah ya, derajat sedang sampai derajat berat, kita juga harus mengontrol gitu. Jadi jangan langsung berhenti gitu, karena kan asma harus kita pantau. Ini memang penyakit yang tidak bisa sembuh, karena memang maksud saya tidak bisa sembuh secara total. Karena langsung ya, Dok? Iya, karena harus menghindari si faktor pencetusnya tersebut gitu. Jadi untuk menghindari dan memantau biar asmanya nggak kambuh, kita target berikutnya adalah jangka panjang gitu, pengobatannya jangka panjang. Jadi bisa dengan inhaler, bisa juga dengan obat-obatan gitu yang diminum seperti itu. Siap, dokter. Nah dok, kita kan tahu sendiri bahwa sekarang tuh lagi era pandemi, dok. Nah, beberapa yang sudah divaksinasi. Nah, untuk pengidap penyakit asma sendiri, aman nggak dok untuk melakukan vaksinasi COVID ini, dok? Oke. Kalau untuk sekarang, pemerintah kan memang sudah menyediakan screening ya, menyediakan screening dan ada kriteria-kriteria bagi orang-orang tertentu yang boleh divaksin dan tidak boleh divaksin, seperti itu. Dari screeningnya itu menyebutkan bahwa memang diantaranya ada penderita yang menderita penyakit paru ya, diantaranya memang ada yang TBC, kemudian yang asma atau penyakit paru lainnya ya. Boleh divaksin untuk penyakit asma ya, penderita penyakit asma, tetapi dilihat dari derajatnya. Kalau misalnya dia terkontrol dan jarang kambuh, itu dibolehkan seperti itu. Makanya kalau untuk pasien-pasien yang memang dirinya punya asma, jadi diharuskan untuk berkonsultasi ke dokternya sebelum dilakukan vaksinasi seperti itu. Oke, baik dokter. Nah dok, kemarin kita sudah melempar pertanyaan kepada followers di Instagram Rumah Sakit Lira Medica, dan ada beberapa followers yang join untuk menanyakan seputar asma tersebut. Nah, kita memilih 3 pertanyaan terbaik untuk ditanyakan langsung kepada Dokter Siska pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari @ida_novitasari. Nah, Ibu Ida ini bertanya, bener nggak sih dok kalau asma itu penyakit turunan katanya dok? Bener nggak dok? Benar ya. Betul ya? Iya, benar. Asma ini memang penyakit yang diturunkan atau genetik. Jadi kalau punya orang tua atau misalnya kakek neneknya yang punya riwayat asma atau riwayat alergi yang lain seperti eksim ya, atau pik atau yang penyakit-penyakit alergi yang lain, kemungkinan bisa diturunkan ke anaknya gitu. Seperti itu. Bisa ya dok ya? Bisa. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua itu dari @hairulrl nih dok. Gejala awal penyakit asma itu seperti apa katanya dok? Untuk gejala awal penyakit asma sendiri. Gejala awal pada penyakit asma ya, biasanya secara umum yang pertama ketika pasien tersebut memang punya asma dan terkena alergen atau faktor yang mencetuskannya, dia pasti batuk. Pertama batuk dulu ya, karena pas saat masuk
si alergen tersebut nempel di mukosa saluran nafas kita, mulai dari hidung, mulut, terus juga ke bronkus atau misalnya ke saluran nafas yang lebih dalam, nempel di situ. Pertahanan tubuh yang paling pertama adalah mencoba untuk mengeluarkan. Jadi dengan batuk gitu, dengan batuk lama-lama muncul tuh suatu mekanisme peradangan di situ ya. Semakin lama semakin banyak peradangan-peradangan yang muncul, akhirnya muncul banyak lendir. Lendirnya ini sebenarnya kalau untuk orang yang normal untuk melapisi dari si saluran nafas, fungsinya itu ya buat mengeluarkan debris atau si alergen tersebut. Cuman pada penderita asma dia berlebihan mengeluarkan lendirnya gitu. Jadi sampai penuh, sampai hampir tertutup seluruhnya. Makanya batuknya disertai dahak, kadang itu disertai juga ada sesak nafas. Karena saluran nafas panjang ya sampai ke dada. Di situ juga kadang ada terasa tidak nyaman di dada gitu, agak sesak gitu, jadi sesak. Tapi sesaknya asma ini beda dengan sesak penyakit yang lain gitu. Sesak penyakit yang lain, terutama jantung, biasanya penuh, terasa penuh dan seperti ditimpa gitu, dan tidak ada bunyi mengi kalau untuk yang penyakit jantung. Gitu ya, iya, kalau asma itu pasti ada menginya seperti itu. Oke, baik. Nah dok, ini kita ke pertanyaan terakhir nih dok, dari Hela Juwita 07. Apakah asma bisa menyebabkan pusing katanya dok? Kalau untuk pusing ya, dari asma itu sendiri mekanismenya kayaknya enggak deh. Oke, tapi enggak ya? Tapi memang kan pada asma ya, pada orang-orang yang sedang serangan asma, bila terjadi terus-menerus, biasanya kan si saluran pernafasannya menutup atau mengecil. Maka oksigen yang masuk ke paru-paru akan sedikit gitu, dan yang keluar biasanya akan susah gitu. Makanya kita mengalami hipoksia. Nah, gejala hipoksia itu nanti yang akan mengakibatkan mungkin agak sedikit pusing gitu, bukan lebih ke pusing, tapi dalam medis kita menyebutnya somnolen, jadi agak mengantuk gitu karena pasien tersebut kurang oksigen seperti itu. Oke, dok, boleh untuk closing statement kepada sahabat Lira semuanya yang sedang menyaksikan dok? Oke, jadi untuk asma sendiri ya, asma itu suatu penyakit paru yang kronis ya, berupa peradangan pada saluran pernafasan, dan biasanya dia akibat respon yang berlebihan terhadap orang-orang tertentu ya, terhadap alergen. Jadi alangkah baiknya untuk orang-orang yang memang menderita asma, dia harus mengetahui alerginya terhadap apa, seperti itu. Kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi, bisa ke rumah sakit untuk mengecek alergi gitu, tes alergi namanya. Terus juga untuk penderita asma yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat kekambuhan jika dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Di antaranya makanan yang banyak vitamin dan mineral ya. Contohnya bisa didapatkan sehari-hari dari daging, dari ikan ya, terutama ikan laut. Cuman hati-hati pada pasien-pasien yang memang alergi terhadap dari seafood ya dok ya? Iya, seafood ya. Sebenarnya bagus karena ikan laut terutama seperti salmon, tuna seperti itu, dia mengandung DHA. DHA yang tinggi, omega 3 yang tinggi, dia fungsinya untuk menurunkan inflamasi gitu. Jadi si faktor-faktor yang mencetuskan asmanya itu bisa ditekan seperti itu. Terus juga dari situ banyak juga makanan seperti sayur-sayuran, brokoli, kembang kol, kemudian juga tomat, wortel, yang lainnya bisa dikonsumsi setiap hari. Itu juga sama untuk antioksidan, untuk mengurangi gejala asmanya biar nggak gampang kambuh. Seperti itu. Terus juga yang kedua dari pola hidup ya, pola hidup
aktivitas seperti olahraga boleh, asalkan intensitasnya yang rendah. Kemudian yang ketiga, perbaiki dari lingkungan di rumah gitu, karena kan asma itu juga dari faktor pencetusnya dari lingkungan ya. Terutama di rumah, kalau misalnya spray harus rajin diganti karena di situ kan bisa menumpuk debu tungau atau debu-debu di rumah gitu. Kalau misalnya nggak rajin diganti, nanti malah sering kambuh asmanya. Terus perbaiki juga sirkulasi di rumah, seperti itu. Oke, baik Dokter Siska, terima kasih. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah pola hidup. Terus kita juga harus memperhatikan lingkungan dan juga makanan bergizi ya dok ya, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah konsultasikan kepada dokter ya dok ya. Oke, baik Dokter Siska, terima kasih atas waktunya dan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Oke, sahabat Lera semuanya, itu pembahasan mengenai seputar penyakit asma bersama dengan Dokter Siska. Dan untuk sahabat Lera semuanya yang ingin bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan membahas di sesi selanjutnya. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, Kelira aja, lebih lengkap, lebih bersih, aman, dan nyaman. Saya Abi beserta Dokter Siska pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.